Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin satu kenyamanan hidup modern yang sering banget kita anggap remeh. Sesuatu yang buat kita sepele banget, tapi buat orang zaman dulu, ini adalah batas tipis antara hidup dan mati. Coba bayangin kejadian sederhana ini deh. Tangan kalian gak sengaja tergores pinggiran kertas. Atau kaki kalian lecet gara-gara pakai sepatu baru. Di zaman sekarang, kalian tinggal cuci pakai air mengalir, ngolesin cairan antiseptik, terus tutup pakai plester kecil. Dalam beberapa hari, lukanya bakal kering dan sembuh sendiri. Tapi, coba kita putar waktu ke belakang. Jauh, sekitar 40.000 tahun yang lalu. Hari ini, kita bakal lihat gimana manusia purba bisa selamat dari luka dan penyakit. Tanpa rumah sakit, tanpa obat dokter, dan tanpa antibiotik. Yuk, kita bahas. Coba bayangin, kalian lagi lari di tengah hutan lebat. Udaranya dingin, tanahnya basah, dan gak ada jalan setapak sama sekali. Kalian lagi sibuk ngejar hewan buruan. Terus, tiba-tiba kaki kalian kesandung akar pohon yang tajam. Kalian jatuh, dan kulit betis kalian robek kena duri. Buat kita sekarang, ini mah paling cuma kecelakaan kecil. Tapi buat manusia purba, goresan sedalam 2 cm itu bisa jadi awal dari kematian mereka. Nggak ada tisu steril buat ngelap darah. Nggak ada air bersih yang ngalir dari keran. Dan yang paling ngeri, nggak ada penisilin buat bunuh kuman. Di alam liar, jutaan mikroba tak kasat mata selalu ngintai. Bakteri semacam Staphylococcus atau Streptococcus bisa langsung masuk ke aliran darah lewat luka terbuka tadi. Nggak sampai hitungan jam, luka bakal mulai bengkak dan kerasa panas. Lalu, racun dari bakteri ini bakal nyebar ke organ dalam. Asal tahu aja, sebelum penisilin ditemuin di abad ke-20, infeksi darah atau sepsis itu pembunuh nomor 1 umat manusia. Gara-gara bakteri dan kotoran liar, nyawa seseorang bisa melayang cuma dalam waktu 3 hari. Terus, gimana caranya nenek moyang kita nggak punah? Gimana mereka bisa bertahan ngelewatin masa-masa mengerikan itu? Faktanya, ada satu rahasia besar di balik kesehatan mereka. Gaya hidup manusia purba itu beda banget sama kita sekarang. Mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Biasanya nggak lebih dari 50 orang. Mereka juga hidup nomaden, alias selalu pindah-pindah tempat. Begitu tempat tinggal mereka udah mulai kotor, mereka bakal langsung kemas-kemas dan pindah ke area baru yang lebih bersih. Cara hidup kayak gini bikin mereka terhindar dari tumpukan limbah. Sumber air mereka, kayak sungai pegunungan, itu selalu bersih dan segar. Makanya, penyakit menular massal kayak cacar, kolera, atau flu sebenarnya malah belum ada di zaman batu. Penyakit-penyakit itu baru muncul puluhan ribu tahun kemudian. Waktu manusia udah mulai hidup menetap dan beternak. Tapi, kalau kecelakaan fisik beneran terjadi, mereka juga nggak cuma diem pasrah nunggu keajaiban. Mereka punya apotek raksasa yang selalu buka, yaitu alam liar. Salah satu bahan pertama yang mereka cari itu lumut. Khususnya lumut gambut atau sphagnum. Lumut ini punya daya serap cairan yang luar biasa. Dia bisa nyerap darah sampai 20 kali lipat dari berat tubuhnya sendiri. Tapi kehebatannya nggak cuma sampai di situ. Lumut gambut ini punya kandungan asam alami yang bisa ngehambat bakteri. Jadi pas ditempel ke luka, lumut ini punya fungsi ganda sebagai perban sekaligus pembunuh kuman darurat. Selain lumut, nenek moyang kita juga pintar manfaatin getah pohon pinus. Getah pinus itu sifatnya lengket banget.
Kalau ada luka robek yang lumayan lebar, mereka bakal ngolesin getah hangat ini langsung ke atas luka. Begitu kering, getahnya bakal mengeras dan merekatkan kulit yang robek. Fungsinya persis kayak lem medis atau jahitan darurat zaman sekarang. Hebatnya lagi, getah pinus ini punya senyawa terpeni. Senyawa ini tuh aktif banget ngebunuh mikroba dan jamur berbahaya. Kalau luka tertutup rapat, kuman otomatis nggak bisa masuk. Alam udah nyediain semuanya, dan mereka tahu betul cara pakainya. Mungkin kalian mikir, kok kita bisa yakin mereka tahu cara ngobatin diri sendiri? Jangan-jangan ini cuma tebakan ilmuwan aja? Jawabannya, tentu saja tidak. Bukti paling kuat justru tersimpan di dalam mulut kerabat dekat kita. Manusia Neandertal. Di tahun 2017 lalu, para peneliti memeriksa plak gigi fosil Neandertal yang ditemuin di Gua El Cidrón, Spanyol. Fosil ini umurnya sekitar 48.000 tahun. Lewat analisis DNA purba, ilmuwan berhasil nemuin sisa-sisa makanan terakhir yang nyangkut di gigi mereka. Dan hasil temuannya benar-benar di luar dugaan. Ternyata, salah satu fosil Neandertal di gua itu menderita abses gigi yang super parah. Tulang rahangnya sampai berlubang gara-gara infeksi bakteri. Kebayangkan gimana luar biasa sakitnya? Nah, di sela gigi yang sakit inilah ilmuwan nemuin jejak DNA kulit pohon poplar. Pertanyaannya, ngapain dia ngunyah kulit pohon poplar? Alasannya, karena kulit kayu ini mengandung asam salisilat. Zat inilah yang jadi bahan aktif buat bikin obat pereda nyeri paling populer zaman sekarang, yaitu aspirin. Jadi, dia ngunyah kayu itu bukan karena lapar. Dia ngunyahnya khusus buat ngobatin rasa sakitnya. Tapi masih ada temuan yang jauh lebih bikin merinding dari itu. Di gigi Neandertal yang sama, ilmuwan juga nemuin DNA dari jamur penicillium. Ya, ini adalah jamur penghasil penisilin, alias obat antibiotik pertama di dunia. Padahal manusia modern aja baru nemuin penisilin di tahun 1928. Itu pun gak sengaja. Sementara Neandertal udah ngonsumsi jamur ini dari 48.000 tahun yang lalu. Mereka makan jamur ini tepat waktu tubuh mereka lagi kena infeksi. Ini bukti kalau mereka udah paham hubungan antara jamur dan penyembuhan. Jauh sebelum sains modern tahu apa itu bakteri. Bukti lainnya juga datang dari era yang sedikit lebih modern, yaitu kisah Otzi si manusia es. Jasadnya yang udah membeku selama 5.300 tahun ditemuin di pegunungan Alpen pada tahun 1991. Di bagian pinggangnya, Otzi ngebawa semacam tas kulit berukuran kecil. Waktu dibuka, para arkeolog nemuin 2 buah jamur pohon yang udah dikeringkan. Jamur ini namanya birch polypore. Jamur ini punya kandungan asam agarikat. Zat ini nggak cuma berfungsi sebagai obat pencahar alami, tapi juga punya sifat antibiotik untuk ngelindungin luka. Dengan kata lain, Otzi ngebawa jamur itu sebagai kotak P3K portable pribadinya. Penyakit dalam sama infeksi kulit mungkin masih bisa diobatin pakai tanaman. Tapi, gimana kalau tulang mereka patah? Entah itu jatuh pas lagi berburu mamut, atau kepleset dari tebing batu. Kaki mereka bisa langsung patah seketika. Kalau tulang yang patah dibiarin gitu aja, posisinya bakal sembuh dalam keadaan bengkok. Akibatnya, mereka bisa cacat permanen atau nggak bisa jalan lagi. Tapi nyatanya, banyak fosil manusia purba yang nunjukin kalau patah tulang mereka itu sembuh sempurna. Ini artinya, mereka udah tahu gimana cara ngelurusin lagi tulang yang patah. Mereka pakai ranting kayu lurus buat ngikat tulangnya sebagai penyangga. Terus dibalut kuat-kuat pakai tali dari serat pohon.
Sekarang, mari kita bahas temuan paling mencengangkan yang asalnya dari Indonesia. Di pedalaman Kalimantan Timur, ada sebuah sistem gua karst yang namanya Liang Tebu. Pada tahun 2020, tim arkeolog gabungan nemuin kerangka manusia purba utuh. Fosil ini umurnya sekitar 31.000 tahun. Waktu para peneliti mulai ngebersihin bagian kaki kirinya, mereka nemuin sesuatu yang luar biasa ganjil. Kaki kiri bagian bawah pemuda ini terpotong sangat rapi. Bukan karena hancur akibat kecelakaan, melainkan sengaja dipotong dengan presisi tingkat tinggi. Temuan ini adalah bukti operasi amputasi tertua di dunia. Sebelum fosil Kalimantan ini ditemuin, rekor operasi amputasi tertua dalam sejarah itu ada di Prancis, usianya 7.000 tahun. Tapi temuan di Kalimantan ini menarik mundur sejarah bedah medis sampai 31.000 tahun yang lalu. Coba bayangin betapa tingginya tingkat kesulitan operasi ini. Buat motong kaki manusia, mereka harus nembus kulit, otot, pembuluh darah, sampai ke tulang. Salah sedikit aja potong pembuluh arteri, pasiennya bisa mati kehabisan darah dalam hitungan menit. Tapi, dokter bedah zaman prasejarah ini berhasil ngelakuinnya. Mereka cuma pakai batu serpih yang ketajamannya selevel dengan silet modern. Terus, gimana caranya pasien nahan rasa sakit pas lagi dioperasi? Tentu aja zaman itu belum ada obat bius kimia. Kemungkinan besarnya, mereka manfaatin tanaman hutan tropis yang punya efek bius. Mereka merebus daun atau akar tertentu, lalu diminumin ke pasien supaya tertidur atau mati rasa. Lalu, gimana cara mereka nyegah infeksi setelah kakinya terpotong terbuka? Hutan Kalimantan emang kaya banget akan tanaman antiseptik. Mereka pasti ngebungkus luka amputasi itu pakai ramuan herbal pembunuh kuman. Ini jadi bukti nyata kalau manusia purba Kalimantan udah punya pengetahuan medis yang sangat maju. Bukti kesuksesan operasi luar biasa ini kelihatan jelas di tulangnya. Ujung tulang kaki kiri yang terpotong itu udah tumbuh membulat dan menutup dengan sempurna. Artinya apa? Artinya pemuda ini nggak mati di meja operasi. Dia bahkan bisa terus hidup 6-9 tahun setelahnya. Dan baru meninggal di usia sekitar 20-an. Coba kalian renungin sebentar. Seseorang tanpa satu kaki, di alam liar. Nggak mungkin bisa berburu. Dia nggak akan bisa nyari makan sendiri. Tapi dia tetap bisa bertahan hidup bertahun-tahun. Ini karena kelompoknya benar-benar ngerawat, nyuapin, dan ngelindungin dia setiap harinya. Selain amputasi, masih ada penemuan medis prasejarah yang gak kalah ekstrim. Praktik melubangi tengkorak kepala, atau biasa disebut trepanasi. Para arkeolog dari seluruh dunia udah nemuin ratusan tengkorak purba yang berlubang. Lubang ini sengaja dibuat dengan cara ngikis atau muter batu tajam di atas tengkorak. Yang bikin merinding, banyak dari tengkorak ini nunjukin bekas penyembuhan tulang di sekitar lubang. Artinya, pasiennya tetap hidup setelah kepalanya dilubangin. Kira-kira kenapa mereka nekat ngelakuin hal semengerikan ini? Ternyata bukan cuma buat ritual mistis. Kalau ada anggota kelompok yang kepalanya kebentur keras pas berburu, darah bakal numpuk di dalam tengkorak dan neken otak. Ngelubangin tulang tengkorak jadi satu-satunya jalan buat buang darah dan menyelamatkan nyawa mereka dari kematian. Lalu, gimana dengan perawatan kebersihan mereka sehari-hari? Sains ngebuktiin kalau gigi manusia purba itu ternyata jauh lebih sehat daripada gigi manusia modern sekarang.
Mereka jarang banget kena masalah gigi berlubang. Kok bisa gitu? Karena waktu itu mereka belum kenal yang namanya karbohidrat olahan, tepung, apalagi gula pasir. Makanan harian mereka murni daging liar, buah-buahan hutan, dan umbi berserat. Nah, serat dari makanan ini otomatis bertindak kayak sikat gigi alami waktu dikunyah. Mereka juga rajin bersihin sela-sela gigi pakai serat kayu. Sedangkan buat mandi atau ngebersihin badan, mereka biasa pakai abu dari sisa pembakaran kayu. Abu gosok ini punya kandungan alkali yang ternyata lumayan ampuh buat ngebunuh kuman di kulit. Pada akhirnya, obat yang paling mujarab buat manusia purba itu bukanlah tanaman herbal atau batu bedah, melainkan rasa kebersamaan mereka. Di kerasnya dunia prasejarah, gak ada satupun manusia yang bisa bertahan hidup sendirian. Kalau ada satu orang yang sakit, seluruh kelompok bakal langsung bagi-bagi tugas. Ada yang kebagian jaga api biar tetap nyala. Ada yang tugasnya nyari air bersih. Dan ada yang masuk ke hutan buat nyari ramuan obat. Solidaritas kelompok sedalam inilah yang terus ngejaga rantai kehidupan kita. Sampai gak pernah terputus selama ribuan generasi. Kita sering banget nganggap masa lalu itu sebagai zaman purba yang suram dan kejam. Tapi di balik kesederhanaan alat batu yang mereka pakai, tersimpan pemahaman yang luar biasa dalam soal tubuh manusia dan alam hari ini. Setiap kali mereka sukses nyembuhin patah tulang, setiap kali mereka berhasil nurunin demam pakai tanaman, disitulah mereka lagi mastiin kalau umat manusia nggak akan punah. Perjuangan gigih mereka ngelawan rasa sakit dan infeksi inilah yang jadi alasan kenapa gen mereka bisa terus mengalir sampai ke tubuh kita hari ini. Tanpa keberanian mereka nyoba-nyoba obat di alam bebas, mungkin kita semua nggak akan pernah ada di sini sekarang. Jadi, lain kali kalau kalian lagi ngebersihin luka kecil pakai antiseptik, ingatlah perjalanan panjang yang udah dilewatin sama nenek moyang kita. Gimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian mikir manusia modern zaman sekarang itu terlalu manja? Atau justru kita harus sujud syukur bisa lahir di era medis yang modern? Coba tulis pendapat jujur kalian di kolom komentar ya. Saya beneran penasaran, pengen baca pemikiran kalian. Kalau kalian suka sama cerita sejarah dan sains yang dibawain kayak gini, jangan lupa buat klik tombol like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Serta share video ini ke grup atau teman-teman kalian. Sampai jumpa di obrolan seru berikutnya.